Oke, balik lagi teman-teman, masih di sini ya. Kita akan segera berkenalan dengan sistem user interface di Unity ya. Gimana sih caranya bikin tombol, kemudian ada teks, checkbox mungkin ya, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa berbahagia karena sudah menggunakan Unity yang versi baru banget ya. Unity ini sudah ada berbagai versi ya. Nah, kalau dulu pada Unity 4.6 ini sistem GUI-nya itu sebelum 4.6 ya, sebelum 4.6 sistem GUI-nya itu ternyata ngoding seperti yang tampak di sebelah kanan seperti ini ya. Jadi kalau mau mau bikin user interface yang custom harus bikin skin dulu ya, lalu bikin tombol aja harus bikin persegi panjang ya baru digambar ya. Ini ribet banget. Itu Unity 4. Nah, Unity 4.6 kemudian memperkenalkan sebuah sistem GUI ya yang jauh lebih mudah dibandingkan versi 4. Ya, sampai sekarang nanti kita tinggal drag and drop aja untuk membuat user interface. Nah, kalau teman-teman mungkin melihat beberapa project Unity ya, kalau ada yang punya mungkin ya, mode ini masih dipakai sih. Jadi kadang-kadang masih ada yang ngoding user interface ya. Tapi ini biasanya untuk keperluan internal aja, untuk debugging. Ya, untuk user, untuk pengguna akhir nanti kita tidak akan menggunakan coding seperti ini ya. Bahagialah sekarang. Nah, mulai Unity 2019 itu Unity mengembangkan framework baru untuk user interface ya, namanya UI Elements. Tapi ini sebetulnya lebih diperuntukkan untuk kita-kita yang mau mengubah user interface-nya Unity ya. Jadi misalkan ada script tersendiri yang kita perlu mengatur juga komponennya secara visual dari editornya Unity, ya itu bisa menggunakan yang namanya UI Elements. Ya, ini strukturnya mirip XML dan CSS, ada inspirasi dari jQuery juga, cuman ini belum ada visual editornya. Ya, jadi kita tidak akan menggunakan UI Elements, ya kita akan menggunakan yang namanya UGUI ini, ya, yang versi drag and drop. Ya, tapi ini sebagai tambahan informasi aja ya bahwa ada framework baru namanya UI Elements. Contohnya kayak ini, ya. Dia dibangun menggunakan UXML, bisa dilihat agak mirip HTML ya, lebih mirip XML sebetulnya. Kemudian ada USS ya, Unity apa ya kepanjangannya? Mirip CSS ya, mirip CSS tapi ini versinya Unity. Unity Style Sheet. Kemudian ada scriptnya namanya uQuery. Ini terinspirasi jQuery. Nah, tidak usah khawatir ya, kita menggunakan UGUI yang tadi, tinggal drag and drop aja. Oke, pertama-tama bisa impor file-file yang tadi ya. Kalau sudah, maka kita bisa langsung mengerjakan ini. Ya, asetnya silakan ambil dari Classroom. Kemudian kalau mau nanti boleh cari custom font yang ingin digunakan untuk teks dan diimpor sekalian ya. Pada kesempatan ini saya tidak akan impor font terlebih dahulu. Ya, nanti aja kalau diperlukan. Kemudian kalau diinginkan juga bisa bikin scene baru, atau saya akan gunakan sampel scene yang sudah ada ini. Ya, tapi saya akan rename menjadi main menu. Nah, caranya rename ini sama kayak di File Explorer, ya, tinggal tekan tombol F2, kemudian silakan di-rename sesuai dengan kebutuhan. Ya, pakai spasi boleh. Nah, kalau ditanyain seperti ini, silakan jawab aja reload, ya, karena sebetulnya sampel scene ini lagi terbuka di editor kita. Tekan aja reload. Nanti scene yang sedang dibuka sekarang akan dimuat ulang, ya. Sekarang namanya main menu.
Nah, sebelum bisa membuat user interface, kita harus kenalan dulu dengan dua komponen utama. Yang pertama namanya canvas. Ya, ini adalah tempat kita menggambar user interface. Ya, dia adalah objek dengan hierarki tertinggi dari semua elemen user interface. Nanti dia akan ditambahkan otomatis ketika kita menambahkan satu buah komponen user interface, kalau belum ada pada scene kita. Yang kedua, ada objek namanya event system. Dia akan menangani event input ke objek-objek dalam scene kita ini. Ya, dia dibutuhkan untuk user interface, jadi jangan dihapus. Satu scene juga hanya boleh punya satu buah event system. Ya, jadi nanti ketika menambahkan canvas, misalkan event system ini akan otomatis ditambahkan. Jangan dihapus, jangan diotak-atik ya. Biarkan di situ apa adanya. Komponen user interface ini akan kita pelajari secara lebih mendalam pekan depan ya. Secara sekilas kita lihat di sini ada yang disebut komponen visual dan ada yang disebut komponen interaktif. Ya, secara visual kita punya teks, ini sama dengan label kalau di C#. Kemudian punya image untuk menampilkan gambar ya. Kita akan coba yang image nanti. Kemudian komponen interaktif ada cukup banyak. Ada button, tombol, toggle ini menggantikan checkbox. Toggle group ini nanti untuk membuat radio button. Slider ya slider yang bisa digeser-geser ya. Scroll bar mungkin kita tidak akan menggunakan ini. Drop down itu sama dengan combo box kalau di C#. Input field atau text box dan scroll track atau juga dikenal dengan scroll view. Ini nanti dipakai untuk membuat sebuah panel yang bisa nge-scroll, terutama kalau isi dari panel tersebut itu sangat panjang dan besar ya. Oke, mari kita coba dulu menambahkan sebuah gambar latar. Ya, tambahkan sebuah UI image, lalu namanya diganti menjadi background. Ya, caranya seperti ini. Di hierarki tinggal klik kanan, kemudian pilih UI, dan langsung pilih image. Ya, mungkin ada yang bertanya di sini, loh, nggak perlu nambahkan kanvas dulu. Tadi kan katanya harus ada kanvas, ya. Dan apakah nggak perlu nambahkan event system? Ya, jangan khawatir kalau kita menambahkan sebuah komponen user interface, ya, dan ternyata belum ada kanvas serta event system pada scene kita, maka Unity akan otomatis menambahkan dua-duanya. Ya, jadi tidak usah khawatir. Oke, sekali lagi saya ingatkan, ini jangan diotak-atik. Ya. Biarkan dia diam di situ apa adanya, mengerjakan tugasnya sendiri. Ya. Nah, berikutnya, untuk image, sekarang kita dapat sebuah kotak putih. Ya, kanvas ini ukurannya memang besar sekali ya, jangan kaget. Ya, kalau tadi tampilan kita seperti ini, by default-nya, ya, terus begitu kita nambahkan kanvas, ukurannya biasanya memang akan jadi sangat besar. Ya, ini wajar, tidak masalah. Nah, gambarnya kan putih. Kalau saya mau pakai gambar background, gimana? Misalnya ini menu background ya. Nah, perhatikan di image, di panel inspector, ada komponen namanya image, kemudian ada properti namanya source image. Nah, ini yang perlu kita atur ya. Pada saat ini nilainya masih none, kita mau atur dengan gambar menu background ini. Ya, cara paling mudah biasanya adalah kita langsung drag and drop aja dari aset menuju ke sini. Nah, kok munculnya cuma segini ya? Nah, itu karena ukurannya cuma 100 kali 100. Sementara itu, gambar ini ukurannya adalah sebentar.
Nah, ukurannya 1280 kali 768 ya. Kalau kita mau pakai ukuran tersebut, gimana caranya? Di image ini ada tombol namanya Set Native Size. Ya, kalau tombol ini diklik, maka ukuran dari image tersebut akan menyesuaikan dengan ukuran gambarnya. Loh, sekarang jadi sebesar ini. Ya, ada masalah baru. Kanvas saya cuma segini, tapi image-nya jauh lebih besar. Ya, apakah kemudian ini harus kita ubah lagi ukuran width dan height-nya? Bisa, tapi ada satu hal lain yang bisa kita lakukan. Nah, di Canvas ada yang 6 komponen yang namanya Canvas Scaler. Ya. Canvas Scaler ini penting karena dia digunakan untuk mengatur penskalaan kanvas terhadap ukuran layar saat itu. Ya. Perilakunya bisa diatur pada properti namanya UI Scale Mode. Ada 3 mode yang bisa kita pilih pada UI Scale Mode. Yang pertama adalah Constant Pixel Size. Artinya apa? Semua elemen user interface itu ukuran pixelnya sama, ya, terlepas dari ukuran layar. Ini adalah setting default untuk sekarang ya, UI Scale Mode, Constant Pixel Size. Artinya, ya, satu unit dari unit Unity itu akan dipenuhin sebanyak X pixel dari gambar aslinya, dan itu akan diberlakukan untuk semua komponen user interface. Ya. Berapa pixel per satu unit, settingnya ada di sini. Ya, jadi kalau satu unit itu diatur 100 pixel, maka satu unit panjangnya pada Unity itu sebetulnya diisi dengan 100 pixel. Ya, sehingga kalau gambar saya 1280 kali 768 berarti dia punya ukuran sekitar 12 pixel kali 700 kali 7 pixel ya, bagi 100. Mode kedua adalah Scale with Screen Size. Nah, mode inilah yang nanti biasanya kita gunakan. Kenapa? Karena pada mode ini, elemen user interface itu ukuran dan posisinya akan disesuaikan secara otomatis terhadap sebuah patokan resolusi layar. Ya, kalau resolusi layar sekarang itu ternyata lebih besar dari patokan kita, maka Unity akan secara otomatis memperbesar semua komponen agar cukup pada layarnya. Kalau lebih kecil, maka komponen user interface-nya akan diperkecil secara otomatis. Nah, ini yang perlu kita gunakan untuk membuat aplikasi kita memiliki user interface yang responsif ya. Artinya dia menyesuaikan sendiri terhadap resolusi layar dari pengguna. Karena kita tahu sendiri pengguna PC ini resolusi layarnya bisa beda-beda ya. Patokan resolusinya berapa? Diatur di sini, reference resolution. Ya, by default-nya 800 kali 600, teman-teman bisa pakai acuan berapapun ya. Kalau desainnya memang 16:9, pakai aja resolusi 16:9. Misalkan saya akan pakai patokan 1280x768. Ya, ini tidak benar-benar 16:9 sih. Tapi tidak masalah ya. Kalau mau yang pasti bisa pakai patokan 1600 kali 900 misalkan. Ya, masalahnya gambar ini terlalu kecil sih. Jadi saya akan gunakan patokan ukuran gambarnya ini sebagai resolusi reference-nya ya. 1280 ya kali 768. Berikutnya kalau teman-teman perhatikan ini sebetulnya masih melebar sedikit sih ya dari tingginya. Ternyata masih melebar. Kenapa? Nah, ini karena ada screen match mode. Dan yang di-match-kan itu adalah width-nya. Artinya gimana? Kalau kita menggunakan screen match mode dengan match-nya ada di width, maka
lebar dari reference resolution ini akan jadi patokan, ya. Unity akan memastikan bahwa lebar resolusi user interface kita itu pasti 1280. Ya, beda kalau ini saya geser ke height, maka teman-teman bisa lihat sekarang tinggi patokan resolusinya 768 itu jadi tetap. Ya, ini bisa diatur sesuai kebutuhan, mau dua-duanya jadikan patokan boleh, ya, atau biasanya biarkan aja ke salah satu, ya, nggak masalah. Nah, ada setting ketiga atau mode ketiga, namanya constant physical size. Ya, ini bisa digunakan kalau teman-teman tahu secara pasti ukuran layar dari unit fisik, ya, tempat aplikasi kita mau dipasang. Misalkan di e-kios, ya. E-kios katakanlah e-kios di mall itu ukuran layarnya pasti 1200 kali 600 misalnya, ya. Nah, kalau kita tahu persis ukurannya, maka kita bisa menggunakan konsol physical size. Ya, bahkan pakai satuan fisik betulan milimeter, sentimeter, inci itu juga bisa. Asalkan kita tahu DPI-nya berapa. Nah, untuk aplikasi kita karena kita mau develop untuk PC, maka teman-teman harus ingat untuk mengganti UI scale mode itu ke scale with screen size. Ya, perlu diingat. Dan ini perlu dilakukan setiap kali kita membuat user interface pada scene baru. Ya. Ya, jadi jangan lupa UI scale mode diganti dulu menjadi scale with screen size. Ya, lakukan ini setiap scene nanti. Nah, berikutnya kita bisa menambahkan logo, misalkan menggunakan logo ini, ya. Caranya sama, ini tadi belum saya rename jadi background, ya. Biasakan di rename supaya tidak bingung ini gambar apa nanti. Background. Lalu tambahkan logo, ya. Caranya tambahkan logo, klik kanan di Canvas, UI, Image. Ya, selalu lakukan itu untuk user interface, ya. Mungkin ada beberapa teman yang tergoda seperti ini. Loh, dulu saya bisa drag and drop dari project ke hierarki. Ya, di sini kenapa nggak bisa? Sebetulnya jawabannya adalah bisa, ya. Jadi misalkan saya coba nih ya, drag and drop logo ke Canvas. Ya, tapi apa yang terjadi? Loh, logo saya mana? Kok nggak ada? Ya, ini terjadi karena perilaku dasarnya Unity, kalau kita drag and drop sebuah gambar dari project menuju hierarki, maka yang dibuatkan itu sebetulnya adalah sprite, ya, bukan user interface image. Bagi kita dua-duanya memang sama-sama gambar, tapi ada perbedaan mendasar. Sprite itu adalah game object, ya. Dia munculnya di scene. Nah, di sini munculnya, ya, dan bukan di user interface. Ya, jadi untuk membuat UI image sekali lagi jangan di drag and drop langsung ya dari image menuju ke hierarki. Ya, selalu ingat caranya bikin adalah klik kanan di canvas, lalu pilih UI dan pilih image. Lalu saya akan atur image-nya ke logo, set native size, terlalu besar. Nah, ini di resize manual aja. Ya, misalkan menjadi 512 kali 512. Oke, ini kelihatannya pas. Ya, seperti ini. Nah, berikutnya kita kenalan lagi dengan dua alat bantu. Ya, ini yang tugasnya untuk membuat user interface menjadi responsif. Ya.
Yang pertama, namanya adalah anchor. Ya, dia digunakan untuk mengatur posisi dan ukuran elemen dari user interface, tapi relatif terhadap induknya. Contohnya kanvas. Ya, kalau posisi dan ukuran dari induknya berubah, maka posisi dan ukurannya dia juga akan disesuaikan secara otomatis dengan bantuan kanvas. Sorry, kok bantuan kanvas? Bantuan anchor ya. Nah, anchor ini lambangnya adalah 4 segitiga kecil warna putih seperti ini. Ya, mungkin agak tidak terlihat. Nah, ini adalah anchor dari image. Yang ini anchor dari background. Kebetulan dua-duanya sekarang letaknya sama, yaitu persis di tengah layar. Ya. Nah, cara kerjanya anchor ini gimana sih? Seperti ini. Ya, jadi saya punya sebuah tombol di sini, anchor-nya tapi di tengah, maka masing-masing ujung dari user interface saya ya, dalam hal ini adalah tombol, itu akan dikaitkan dengan anchor-nya. Ya, sehingga kalau ukuran kanvasnya berubah, teman-teman bisa lihat animasinya. Ya, posisi dari keempat titik ini akan disesuaikan secara otomatis. Ya, bahkan anchor ini bisa diubah-ubah posisinya. Ya, seperti terlihat di animasi yang sebelah kanannya. Ya, kalau anchor-nya diubah di ujung kanan bawah, maka hasilnya seperti ini. Beda ya. Nah, anchor juga bisa dipisahkan, di split. Kalau di split, hasilnya seperti ini. Ya, jadi sebuah komponen user interface ukurannya juga bisa berubah, tergantung dari anchor. Kita coba aja deh. Ya, misalkan si logo, ya, ini anchor-nya sekarang ada di tengah. Apa yang terjadi kalau kita ganti anchor ini ke ujung kiri atas? Ya, yang terjadi adalah seperti ini. Ya, ketika ukuran kanvas saya memanjang, ya atau melebar ya dalam hal ini, misalkan karena resolusinya naik, katakanlah, maka gambar saya akan tetap berada di relatif di ujung kiri atas. Ya, kalau ini dipindah ke sebentar, ya ini kadang-kadang pindahnya agak susah. Ya, kalau dipindah ke kanan bawah, apa yang terjadi? Ups. Seperti ini jadinya, ya. Nah, jadi itu gunanya anchor. Kalau saya pisah, apa yang terjadi? Misalkan seperti ini. Ya, kalau kanvasnya membesar, maka gambar saya juga otomatis ikut di stretch ya. Seperti ini. Nah, jadi itu gunanya anchor. Nah, berbagai preset anchor yang sering dipakai itu bisa ditemukan di sini ya. Ini tinggal diklik. Kemudian teman-teman bisa pilih anchor-nya mau di mana. Mau di tengah-tengah, ya pilihlah yang ini. Mau diganti ke ujung kanan atas, pilihlah yang ini. Dan seterusnya. Nah, di sini ada panduan, Shift itu juga mengubah pivot. Kita belum kenalan sama pivot, sebentar lagi ya. Kalau ditekan Alt, itu juga sekaligus mengubah posisi. Jadi, kalau saya tekan Alt sekarang, lalu saya klik di ujung kiri atas, maka gambar saya otomatis pindah ke sana. Ya. Dan ini juga sekaligus mengubah anchor, jadi hati-hati sedikit ya. Oke, saya letakkan kembali ini agak naik. Itulah gunanya anchor. Nah, alat kedua, alat bantu kedua namanya adalah pivot. Ya, ini adalah titik pusat patokan semua transformasi, baik untuk menggeser, untuk merotasi. Ya. Yang paling kelihatan nanti adalah waktu kita merotasi sebuah
user interface ya. Contohnya seperti ini. Pivot itu simbolnya cincin biru ya. Nah, kalau cincinnya warnanya agak transparan seperti ini ya, itu artinya pivot ini ada di titik pusat dan tidak bisa diganti. Kalau mau mengganti caranya gimana? Di sini ada tombol center, tinggal diklik sehingga dia berubah jadi pivot, maka pivot saya sekarang aktif dan ini bisa diubah sesuai kebutuhan. Nah, perhatikan, misalkan tadi pivotnya tetap di center ya, tetap di center. Kalau saya rotate, ya mouse saya bisa saya letakkan ke sini sehingga muncul simbol rotasi kecil. Kalau saya rotate, maka rotasinya relatif terhadap titik pusat dari gambar saya ini. Tapi kalau anchor-nya dipindah ke sini misalkan, maka rotasinya sekarang mengikuti titik pusat yang baru, yaitu di ujung kiri bawah gambar saya. Ya, jadi itu adalah kegunaan dari pivot. Biasanya teman-teman tidak akan sering-sering mengganti pivotnya, jadi ini biarkan aja di center ya. Ini juga mencegah pivot kita geser secara tidak sengaja. Oke, ini kalau mau memodifikasi anchor dan pivot harus menggunakan rect tool tadi ya. Ya, berikutnya kita akan mulai menambahkan sebuah komponen yang interaktif ya, yaitu button ya. Untuk button saya akan bahas di video yang berikutnya aja ya, supaya video ini nggak jadi terlalu panjang ya. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Terakhir setelah ini kita akan mencoba menambahkan sebuah button ya dan menambahkan script yang sederhana sehingga kita bisa membuat tombolnya ini bekerja dengan baik ya. Jangan kemana-mana, simak terus video yang berikutnya setelah ini.